Ibu sudah direkam. Selamat siang, Bu Deta. Selamat siang, Bu. Apa kabar, Bu Deta? Kabar baik, Bu. Luar biasa baik kabarnya. Alhamdulillah, kabar saya. Bu Deta, dengar-dengar ada yang mau Ibu Bu, cerita. maaf, Bu, suaranya ada habis dua. Iya, suara dari udah saya mute kan? Kan, Bu, ya. Atau kita keluar dari ruang Gilmit-nya dulu ya. Oke. Oke, Udah udah? kedengaran suaranya, Bu? Tes, udah. Udah, sip. Yuk, silakan, Bu. Oke, kita ulang lagi ya, Bu Deta. Tadi enggak kedengaran. Selamat siang, Bu Deta. Ya, Apa kabar Bu Deta hari ini? puji Tuhan, Bu. Kabar saya baik, sehat. Dan bagaimana kabar Bu Yuli? Alhamdulillah kabar saya juga sehat. Bu Deta, dengar-dengar ada yang mau Ibu ceritakan? Iya, betul, Bu. Ada sesuatu yang mau saya sampaikan kepada Bu Yuli. Ada yang mau saya ceritakan, Bu. Tapi kita tidak banyak waktu nih Bu. Mungkin hanya 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi apa nih yang mau Bu Deta ceritakan? Ya, Bu. Baik, begini, Bu. Terkait rekan-rekan guru saya di sekolah dan juga saya, bisa perhatikan tuh dari tahun ke tahun kami tuh tidak ada perubahan dalam penyampaian materi. Masih banyak yang bersifat konvensional, masih banyak melakukan ceramah-ceramah saja. Padahal perkembangan zaman itu semakin canggih. Ada teknologi juga semakin pesat, era digital juga. Tapi guru-guru di sekolah kami itu tidak terjadi perubahan dalam hal itu. Hanya mengandalkan pembelajaran di kelas seperti biasanya dengan metode-metode ceramah saja. Itu, Bu, yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Oke, kalau saya garis bawahi ya, berarti permasalahan Bu Deta ini adalah pembelajaran rekan-rekan guru nih yang kurang bervariatif. Ya, betul, Bu. Bukan bervariatif. Program pembelajaran itu masih metode yang lama, masih pembelajaran dengan metode yang lama. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Deta inginkan? Dari percakapan hari ini, saya ingin mendapatkan perubahan, Bu, di sekolah saya. Ingin mendapatkan perubahan dari penyampaian pembelajaran dari yang tadinya metode konvensional, ceramah menjadi metode yang bervariasi. Seperti itu, Bu. Jadi Bu Deta yang harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira nih perubahan apa yang ingin Bu Deta dapatkan atau Bu Deta lihat nanti? Saya ingin ada perubahan misalnya dalam penyampaian metodenya, Bu. Model ataupun media pembelajaran yang kami gunakan tuh lebih kreatif, lebih bervariasi gitu, Bu. Misalnya bisa menggunakan PowerPoint atau membuat quiz dengan quizzes atau bisa membuat metode ceramah tetapi lebih bervariasi saja metodenya seperti itu. Oke, dari yang Ibu Deta sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan bervariasi, metode, model gitu atau media lah ya yang bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu. Iya. Ya, nah kira-kira nih di sekolahnya Bu Deta nih di level kalau kondisi ideal kita kan 10 ya itu ya Bu ya. Nah, Iya. kira-kira di sekolah Bu Deta sekarang ini di level berapa guru-gurunya? Sepertinya masih di level 5, Bu. Karena di sekolah kami kan daerah terpencil, Ibu. Karena guru-guru tuh jadi kurang termotivasi untuk membuat metode yang bervariasi. Jadi kalau mau ke level yang lebih tinggi tuh mungkin agak sulit. Oke, di level 5 ya. Kondisi sekarang ini ya yang ada di sekolahnya Bu Deta. Iya, Bu. Nih, kalau kita lihat ditingkatkan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi nih di sekolah Bu Deta. Iya. Nah, Bu Deta tuh mau di level berapa?
Mungkin di level 7 lah ya, Bu. Karena untuk di level yang lebih tinggi itu masih sulit karena perubahan kan harus dari tahap awal ke akhir, jadi level 7 dulu lah, Bu. Nah, dari level 5 ke level 7 ya, Bu. Iya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Deta lakukan untuk menciptanya adanya perubahan di sekolah Ibu? Oke, Bu. Saya rencananya mau mengadakan mentoring atau pendampingan individu kepada rekan-rekan. Saya mau berbagi kepada rekan-rekan dari hasil saya melakukan pembelajaran ITGP ini, berbagi kepada mereka, berbagi bagaimana sih strategi untuk membuat pembelajaran yang lebih bervariasi gitu untuk diterapkan di sekolah dan teman-teman juga merasa nyaman dalam penyampaian saya seperti itu, Bu. Yuk. Oke, nanti Ibu rencananya mentoring atau pendampingan individu ya, yang Iya. kira-kira itu. Terus selain itu, kira-kira ada enggak nih strateginya Ibu Deta terapkan ke sekolah untuk strategi lain ya dari kedua itu tadi ya? Ada enggak yang merasa kalau Bu Deta itu nyaman lah menyampaikannya dengan teman atau guru-gurunya di sana? Ada enggak Iya, Bu. metode lain atau cara lain? Ada, Bu, selain mentoring, mungkin yang bisa saya lakukan yaitu dengan melakukan komunikasi dulu dengan kepala sekolah, dengan maka kurikulum, untuk membuat semacam kegiatan workshop gitu. Yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian pembelajaran menggunakan media yang variatif dan penyediaan fasilitas pendukung, begitu, Bu. Ya, berarti Bu Deta nih sudah merencanakan kegiatan mentoring, pendampingan individu, dan workshop ya Bu ya. Iya. Nah, dari ketiga-tiganya nih, yang lebih nyaman, lebih bisa cepat lah terrealisasi, itu yang mana Ibu? Sepertinya mentoring lah, Bu. Karena untuk pendampingan dan workshop itu perlu persiapan yang lebih matang, Bu ya. Waktu juga tidak sebentar. Kemudian biaya mungkin lebih besar. Apalagi daerah kami terpencil harus pakai genset, beli bensin lagi kan, itu dananya pasti lebih besar. Saya juga harus mencari narasumber, gitu kan, yang kompeten di dalam bidangnya. Jadi saya lebih nyaman itu melakukan mentoring, Bu. Ya, mentoring ya Bu ya. Iya. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Deta memerlukan support atau bantuan siapa? Bagaimana ini Bu? Saya pasti Cukup memerlukan bantuan, Bu. ya? Pertama, bantuan kepala sekolah, rekan guru, dan juga rekan-rekan guru yang mungkin ahli di bidang IT untuk menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Itu, Bu. Oke, berarti Bu Deta ini ingin melakukan mentoring ya. Iya, Ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan iya. rekan yang sekerjanya yang menggunakan yang bisa IT. Nah, kapan Ibu mau merealisasikan mentoringnya di sekolah Ibu? Kalau tidak ada kesibukan lain secepatnya, Bu, mungkin minggu depan akan saya lakukan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan rekan kerja di sekolah atau berkolaborasi melakukan persiapan mentoring tersebut. Oke, Bu Deta bagus sekali. Bu Deta kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Bu Deta dapatkan? Uh, Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran begini, Bu ya. Saya berharap ada terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara mengadakan kegiatan mentoring, dibantu juga dengan rekan-rekan di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan dalam bidang IT dan pemanfaatan model pembelajaran yang bervariasi. Itu, Bu. Ya, Bu Deta sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Oke, akan saya tunggu ya kabar-kabar dari Bu Deta. Iya. Setelah melakukan mentoring, saya tidak sabar lagi nih untuk mendengar cerita-cerita dari Bu Deta. Mungkin percakapan kita hari ini cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Iya. Semoga rencana-rencana Bu Deta, mentoring dan berkolaborasi dengan rekan kerja bisa berjalan dengan baik.
Ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya, mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang diceritakan langsung menghubungi saya ya Bu ya. Oke, siap Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan Bu ya. Oke, begitu saja ya Bu Deta. Selamat siang. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang juga. Terima kasih. Ya, Pamit ya Bu. yuk sama-sama. Udah begini. Bu, Oke, matikan dulu itunya rekamannya boleh dimatikan dulu. Oke, nanti. Oke, selamat sore Bu Yuli. selamat sore Bu Deta. Bagaimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah baik. Bu Deta sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik juga Bu. Ya, Oke Bu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh kan Bu? ya silakan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu Bu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan kunci akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kunci dan juga bagaimana kunci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari kuncinya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengar aktif, ya, kesadaran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu. Pertanyaan kedua saya, Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin saya lebih ke spesifiknya yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching yang bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ini. Bagus sekali, Bu. Baiklah. Demikian dulu ya, Bu, praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach Ibu. Ya. Dan semoga berjalan dengan lancar, Bu ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih juga, sama-sama Bu. Silakan Bu. Ya. Selamat sore Bu. Ya, sudah selesai Bu. Sudah ya Bu ya?